mereka bawakan gitu loh. Oke, pokoknya fokusin aja sama apa yang harus mereka hindari, jangan sampai mereka malah bikin susah line up diri sendiri seperti game yang pertama. Tapi kita akan lihat apakah Onyx kembali ke setelan dari kekuatan Sang Raja Langit akan hadir di game kedua. Mari kita saksikan dia draftingannya yang kayaknya nggak jauh beda. Masih sama aja, Fanny dan juga Lancelot masih menjadi priority ban untuk CFU. Ya, dan bahkan masih red set ya buat Onyx. Masih ya, tendensinya Coach ya memang dia lebih prefer dari dulu Onyx di red side. Cuman 1-1, nah ini yang udah respect, ini pembedanya. Dan tadi kita juga udah diskusi di mana ini 1-1 harus dihilangkan. Apa nih pertanyaannya CFU sekarang ke arah mana? Kimi kah? Ya mereka bisa Kalea dulu bahkan. Kalea dulu, wow. Ya mereka bisa main pick of play, mereka bisa secure Kaleanya. Tapi kalau memang Kalea mau ditukar dengan Chow, ya masih ada Yusunshun, masih ada Kimi juga. Which is kalau ngeliat prioritas tadi di game pertama, tank mungkin kembali bisa dibawa oleh CFU. Jadi Yusunshun sepertinya bukan masalah buat mereka. Tapi ya CFU mereka butuh satu jawaban buat late game ya. Karena di game pertama kan mereka dapetin 1-1. Itu sudah super secure buat di late game. Oke, tapi Kimi dari OP juga tadi kan serem banget ya. 100% kill participation tambah maniak pas closing gamenya. Tapi Kalea dan Yusunshun dibalesnya. Sebenarnya Yusunshun ini bisa sih kabur, cuma masih sama ya. Masih sama. Yusunshun ini sebenarnya bisa banget escape dari crowd control yang bisa diberikan oleh dari Kalea. Karena Traceless immunity-nya sangat-sangat oke sebenarnya. Cuma ya tergantung timing CFU ngarah ke arah mana sekarang. Udah ada Tsunami Slam, mereka bisa mainin Kimi Fredrin lagi nih sekarang buat CFU. Karena gak bakal terlalu banyak perubahan ya untuk mereka, kecuali 1-1 yang harus mereka pikirkan mau ambil gak. Atau mereka bisa secure satu gold laner dulu sekarang, Granger misal, buat main jauh juga. Karena bakal rebutan gold lane juga. Betul, bisa. Tapi kalau banyak pool hero-nya ya mereka bisa pick yang terakhir. Tapi Fredrin dan Arlott. Emang jangan ambil MMC kalau untuk CFU, mending ngambil Fred sama Arlott. Wah ini crowd control semua juga dong tiga-tiganya. Balik lagi Vengeance bakal aktif terus. Betul. Wah gila. Waduh pakai edit aja gitu, apalagi pakai Arlott ya. Sebenarnya lebih tipis Arlott ya. Tapi dia bisa lebih cepat, betul. Final Slash-nya yang bahaya ya, yang harus diwaspadai nanti. Jadi memang harus bisa melihat positioning juga, dan ini lebih ke memancing. Pakai nggak Purify? Gak pakai Purify Final Slash loh. Tapi masalahnya udah Purify pun ada 2 hero lagi yang bisa crowd control. Jadi overwhelm banget ini crowd control. Jadi pinter banget CFU 2-3 steps ahead sejauh ini. Onyx mereka responnya Chushin. Hero-hero melee soalnya. Tapi aku suka Chushin di sini. Chushin bakal bisa ngangkat Fredrin, ngangkat 3 inilah. Ya, 3 ini pasti bisa diangkat. Ya poin plusnya tolong pakai Purify dulu nih buat Chushinnya ya. Udah wajib itu tuh Purify. Harusnya wajib. Karena dia pasti bakal bisa menjadi inceran juga kan. Gak akan bisa jaga jarak juga ya. Iya, dan bisa kabur dengan Crimson Beacon, Free Flicker ya, Better Purify. Buat berjaga-jaga biar gak change position waktu kena Final Slash. Ya karena crucial juga, jangan sampai Susin tumbang di awal-awal. Cukup rugi tentunya ya. Kiminya di respect. Yang tadi dimention Bude 100% kill participation, spacingnya bagus. Dan yang sejauh ini CFU hero-nya jalan kaki. Pasti hero-heronya hero-hero belakang nih kemungkinan besar yang akan diamankan. Jadi nge-ban Kimi salah satu bentuk yang menurut aku bagus. Juga Onyx mereka kurang apa ya, crowd control bisa sih ditambahin nantinya ya. Badang secara teknis masih fleksibel juga. Ya, kalau dari Onyx menurutku mereka masih kurang divisi damage. Ya, damage-nya mereka masih lack off ya, karena berhadapan dengan hero yang tebal juga nih 3 ya. Kecuali kita sudah melihat misalnya dari mage-nya atau dari marksman yang bakal dibuka siapa. Nah baru kita lihat nih, bener gak buat susunan dari mereka sendiri. Karena sebenarnya Mountain Shocker pun itu sudah cukup menyakitkan di early game. Cuman butuh faktor untuk bisa meng-enable biar Mountain Shocker bisa pas kena di tengah. Jadi contohnya diangkat dengan Lantern Flare atau kena dengan Fist Break, it's okay gitu loh. Ada bentuk playmakingnya terlebih dahulu lah, butuh support tambahan lah. Betul. Untuk connect dan lebih optimal lagi. Lapu-lapu, wah ini good ban sih dari CFU. Yang tadi dibilang kurang badan, kurang posisi crowd control juga. Dan lapu-lapu ini ada immunity juga yang bisa tentunya yang outplay hero-hero punya banyak crowd control. Tampaknya Onyx fokus ke arah Moskov ya, nggak mau kena split push lah kasarnya. Karena memang CFU ini sejauh ini kalau nambah ada yang bisa split pusher akan repot sih komposisinya untuk Onyx. Jadi good ban lah untuk bisa banget ya. Dan ini aku suka kalau Onyx misalnya mereka ngamanin antara glue
Blue. Ya, buat pegang aja karena banyak hero melee sendiri. Pegang kakinya ya. Iya, dipegang, dijauhin misalnya dari team fight atau mereka bisa ngajak buat team fight-nya. Plus satu yang bisa nge-spam dengan damage yang besar ya. Contohnya tuh tadi Irithel, kita belum lihat di game yang pertama. Atau kalau mau bermain lebih late game lagi, Cloud. Dive lagi. Iya, Cloud. Dan dia bisa escape juga. Yes, bisa pakai Purify lah ya. Iya, bisa enak lah ya. Karena line up dari CFU dari tadi kan kayak bombardir semua laning, Nabrak mereka. semua tempat. Pove, oke. Tapi masih dengan 3 hero yang sama berarti ya? Yap. Oke, ada Povius memang lumayan tricky kalau dengan Povius ya karena bisa dipegang nanti. Ada Fredrin yang siap, ada nanti misalnya Tsunami Slam juga yang siap. Lebih dalam lagi nih bawa dia buat jauh. Jadi lumayan tricky untuk penggunaan dari Povius dan ini coverage-nya harus bisa kenceng ya dari Onyx sendiri. Dan menurutku turtle yang pertama ini agak sedikit repot sebenarnya buat Onyx kalau mereka mau ngambil. Meskipun mereka sudah punya 2 badan dan ini bagus banget badan dengan Povius bakal bisa menjauhkan semuanya. Cuman follow up damage-nya di belakang yang akan menjadi tanda tanya besar nanti untuk Onyx. Sangat tanda tanya besar sih dan sejauh ini ya aku ngelihatnya Onyx masih turtle pertama masih kalah. Masih dipegang oleh CFU. Cetian dan juga Harith. Yap. Diambil nih. Harith juga hero dive sih bisa dibilang. Ya, dan ini Cetian dengan Harith sebenarnya combo ya. Karena Harith kan magic damage. Ya. Dan Phoenix Descent dari Cetian ini menambahkan amplify damage dari magic itu Magic sendiri. Tower. Jadi Ya. makin pedes untuk Harith-nya. Tapi Ya. kelima pemain dan bersama dengan coach CFU tadi udah tos-tosan. 5 hero ini sekarang siapa yang akan permainan seperti apa yang bakal disajikan oleh CFU? CFU masih bakal tetap dengan yang pertama sih. Dan ini mereka akan jauh lebih berat di heavy on CC. Dan ini lebih late game lagi sebenarnya buat CFU komposisinya. Dan bagaimana dengan Onyx? Last picknya ternyata ke Granger. arah Granger. Oke, ini sebenarnya ya kalau ngeliat komposisi bisa 2-0 loh. Om Bawa? Kurang lebih sama lah dengan Goni ya. Aku lebih suka draftnya dari CFU. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Onyx nih di game kedua? Drag gamenya sama dengan late game. Ya. Terus juga si Savero-nya menyala. Misalnya sudah punya Skypierce, ajak buat join tim fight di early. Mereka bisa menang. Early game power ini menjadi kunci banget buat Onyx. Tugas Onyx di game kedua, pokoknya tahan sampai late game. Yes. Udah. Yes. Sesimpel Mid itu game, sebenarnya. late game, betul. Sesimpel Atau itu. kalau nggak menangin early game. Dah. Menangin early game. Potensinya besar atau nggak menangin early game? Potensinya masih 50-50 di turtle yang pertama. Selalu 50-50 turtle yang pertama. Kalau aku ngelihatnya justru kayaknya turtle pertama tuh menang kiri. Jadi Onyx nggak bisa terlalu ngotot. Mid game, late game, benar. Aku setuju late gamenya harus baru galak. Oke, tapi bagaimana dengan Nine of Dawn? Bagaimana dengan para caster yang sudah bersiapkah untuk membawa kita menuju game yang kedua untuk Onyx dan CFU Gaming? Terima kasih banyak untuk Bude, Clara Monstar, Johnny dan juga Umawa. Balik lagi kali ini kita menuju ke arah match yang kedua di game yang kedua. Possibility masih ada untuk Onyx. Bounce back masih bisa mereka lakukan. Tapi jangan sampai mereka termakan dari early-nya kembali Lim Koco. Ya, mereka harus tahu ya, mereka harus tahu power mereka ada di mana, di item keberapa. Dan ya, reset. Mungkin satu kata itu dulu yang perlu dilakukan oleh Onyx. Oke, dan bahkan kalau ngomongin para pasukan dari tim Onyx, mereka udah mulai sadar kalau mereka akan lebih ngebuka vision, ngebuka biar nggak ada yang dive in, nggak ada yang bermain early untuk dive ke jungle-nya Kairi. Tapi bisa gue bilang One ini salah satu hero yang sangat-sangat menyebalkan ya di game pertama dan langsung di ban juga. Respon yang bagus dari Onyx. Dari sisi emblemnya 3 agility, ada movement speed tambahan untuk 3 hero dan galaknya Savero nggak kendor sama sekali. Oke, tapi Savero ternyata dipukul kembali dan first blood didapatkan oleh Sans. Ini dia pembalasan atas dendam dari first blood dia di game yang pertama ternyata membawakan hasil. Untuk kali ini Kairi sudah berada di level 4 dan bahkan kalau tadi Mountain Shocker terpop up mungkin ada kasus yang berbeda dari top lane. Iya, tapi inilah gameplay Onyx. Mereka berporos kepada Sans. Ketika Sans-nya seperti game pertama itu pasti gagal. Savero? Oke, tapi dive in, masuk menuju ke dalam. Flick telah dikeluarkan, ada point kill akan didapatkan kembali oleh Kairi. Onyx Indonesia bounce back untuk di game kedua kali ini. Enak kan? Ketika memang Sans-nya nggak tumbang, Sans-nya bisa mimpin. Nah, kesalahan pertama di game pertama adalah Sans-nya kan kena first blood, makanya mereka kalah dari setup-nya. Dan sekarang lihat, Sans-nya itu sebenarnya nggak butuh sampai level banyak-banyak. Kalau level 4 pun udah bisa ngasih damage. Oke, tapi nampaknya Detektif Fredrin standby. Waduh, dengan ada satu final slash yang mereka keluarkan cukup mengganggu para pasukan dari tim Onyx. Tertangkap, tapi nampaknya Lupi Pressword-nya masih berhasil mendapatkan satu poin kill, tapi Lupi tertangkap dari sana 2 poin kill akan didapatkan. Para pasukan dari tim CFU, mereka tidak mau tinggal diam. Mereka ingin menukar di mana Lupi menjadi poin kill yang sangat mahal. Pertukaran di turtle yang di awal
masih dibenangkan oleh CFU. Seperti tidak satu suara loh Onyx. Di awal yang tadi udah bagus banget ya, ketika poros Sanse udah jalan dengan baik dan benar, tapi di turtle pertama mereka coba lagi untuk melawan takdirnya, dimana memang Fredrin ini harusnya memang lebih kuat di turtle yang pertama, dan mereka coba fight itu. Detektif Fredrin lagi-lagi berhasil mendapatkan turtle yang cukup mahal, Lip. Kita bakal melihat di sini replaynya, Lip. Dan Dimana? ini yang gue maksud ya, ketika memang Kairi lagi farming, oke, kenapa nggak ditugaskan untuk mundur aja dulu? Kenapa Sabar. Luffy-nya masuk? Itu dia pertanyaannya. Kedua, setelah Luffy-nya masuk, ini jadinya mau team fight atau enggak? Kalau memang enggak, ya udah lepas, berangkatlah ke orange gitu kan. Jadi kayak seakan nggak satu suara sih, itu yang gue ngelihat. Tapi kayak ya tetap balik, Onyx juga harus reset. Onyx harus bisa tahu lah momentumnya kapan. Nah, karena ini detektif dengan Fredrin ya. Ini power pick. Oke. Dia tahu banget how to use Fredrin. Yes, betul. Tambah lagi yang bisa kita saksikan adalah tadi Kiboy memang udah momentumnya udah bagus. Cuma dengan tidak keselarasan target apa yang mereka lakukan yang akhirnya membuat mereka di dalam kondisi ya tidak terlalu unggul. Yang tadinya udah unggul sekali, udah mulai terkejar. Memang goldnya 1000 gold, tapi jangan lupakan. Dari 1000 gold ini, dengan turtle yang kedua mereka bisa langsung turun. Bahkan bisa sama. Iya. Cuman sekarang lihat kondisinya ya, 1000 gold tuh nggak jauh sih. Gua rasa di menit, ya hampir ke menit 4 ya. 1000 gold keunggulan dari Onyx karena memang turtle pertamanya tadi didapatkan oleh CFU. Sekarang tugasnya ya berarti split push dulu, mungkin kontrol dari XP lane-nya dulu bareng sama Lutfi. Karena gankingnya gue nggak ngeliat sama sekali nih Onyx. Mereka lebih ke sabar, defensif aja. Mereka yang nunggu teman-teman dari CFU untuk ngebuka duluan. Karena memang ya balik lagi, mereka nggak punya hero badan pasti. Lutfi belum join, berarti memang nggak ada yang di depan. Kiboy nggak mungkin bisa di depan. Badang tuh tipikal yang nggak bisa langsung di depan banget gitu loh. Tapi nampaknya Xavero udah mulai sadar kalau bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Langsung Purify game safety untuk kali ini Xavero. Informasi yang didapatkan berbeda dengan game pertama dengan Flicker. Ada baiknya memang Purify harus ditutup menjadi cancel decision untuk CFU Gaming yang akhirnya mematahkan pergerakan mereka yang tadinya hampir mendapatkan keuntungan. Tapi lihat di depan sana, box CC terkena damage cukup besar. Saksi sekali dengan Crimson Dragon yang memiliki Flicker for defensive. Dibalaskan kembali dari Purify. Telah terpop up dua gameplay yang berbeda. Sans gak akan memperolehkan apapun. Tapi Detektif Fredrin available kali ini mencoba di zoning out. Retribution from Kairi berhasil mendapatkan dan still turtle dari tim CFU Gaming. Bahkan waduh, harus ter-take down di depan sana ketika OP tidak bisa memberikan damage. Dan waduh, akan menjadi point kill yang sangat berarti karena Onyx bisa langsung bermain di arah EXP. Onyx langsung bisa bermain di arah mid lane-nya. Iya, dan ini keunggulan yang mulai terlihat 2000 gold naik ya. Ada progress nih. Retribution yang on point tadi dari Kairi, belum lagi dengan point kill yang didapatkan oleh Onyx. Perlahan tapi pasti Onyx mereka unggulin dari goldnya. Masih banyak sekali pattern farming yang bisa dieksekusi sama Kairi juga. Jadi kayak ini banyak dari jungle yang masih ada gitu loh. Ya untuk invade jungle mungkin nggak usah buru-buru deh. Kayak mereka bermain di daerahnya mereka dulu untuk saat ini ya. Jadi jangan sampai ada celah nih. Sebisa mungkin jangan berikan CFU celah. Mereka sangat-sangat bisa ngambil kesempatan dari celah tersebut. Iya, Detektif Fredrin memilih untuk mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya lihat di sana Tsunami Slam-nya gagal karena Kiboy predik dari first pick yang sangat baik dan membalikkan dengan point kill dari Xavero. Menandakan sekali bisa disandar Lutfi. Hampir saja bisa mendapatkan sosok dari OP. Tapi sayang sekali Flicker for Defensive telah membuat OP selamat. Dan Onyx Indonesia udah makin snowball, makin menggulung keuntungan yang mereka miliki. Jadi ya Thunderbolt. Ya walaupun memang dari roamer ya, badangnya kan bukan badang X-Pin, tapi Thunderbolt adalah item yang paling enak untuk badang. Dia bisa nge-trigger secara cepat, late game-nya juga jadi lebih kuat. Sementara untuk Misansin langsung ke arah Blade of Despair, sepertinya dia tidak mencari 40% cooldown. Hanya ada 20% cooldown aja nih dari sepatu dan juga dari Hunter Strike. Yes. Tapi nggak masalah sih, selama damage-nya memang eksplosif, ya kenapa enggak? Oke, kayaknya akan di-trigger team fight terlebih dahulu supaya turtle mereka akan free di depan sana. Teruskan dari tim Onyx Indonesia. One by one situation berikan Xavero, tapi damage-nya terlalu besar diberikan. Sans is coming. Purify masih bisa di tangan dari Sing, tapi nampaknya tidak berhasil men-trigger dari Sans. Meanwhile, teruskan dari tim Onyx Indonesia yang mendapatkan informasi no Zaman Force untuk kali ini. Kairi available untuk menuju ke arah turtle. Box CCC telah siap mengudara. Kontes. Tapi mantap, para pasukan dari tim Onyx mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Akhirnya mereka sabar.
Face crack di depan sana, ada Fire Slash menuju ke arah seorang keeper dan Lutfi. Tim yang terlalu sakit tapi bahkan Retribution dari Kyrie berhasil mendapatkan turtle. Si menzoning out Sans, one by one situation dan bahkan Lutfi semaksimal mungkin untuk menutup jalan pasukan CFU Gaming. Dan Lutfi ter-take down, meanwhile Kyrie ter-shutdown. Oh my god, Lutfi telah memberikan badan dengan maksimal. Zoning out 3 pemain yang mereka lakukan. Tapi sayang sekali Lim, hanya Sans yang selamat. Untungnya Turtle tadi masih disecure oleh Onyx loh. Yes. Kalau enggak ini hanya ada kerugian yang diterima oleh Onyx. Itu pun tetap rugi, lihat goldnya turun 1000. Dan ya kita bahas ulang sedikit di mana Fury of the Phoenix ini yang menjadi momentum baliknya mereka. Retribution memang on point, tapi lihat setelah Kyrie dapetin Turtle, teamfight yang terpecah menjadi 2. Kyrie yang terlalu bersemangat maju lagi ke depan dan akhirnya bisa dipunish walaupun dia dapetin 1 kill. Tapi memang si Lutfi tadi 1 kali basic attack lagi mungkin untuk nge-trigger pasifnya. Selamat dia, dapat point kill dia tadi. Bener banget, tapi Lutfi udah the best thing yang bisa dilakukan di sana. Ya, Kita zoning, lihat. buying time. Itu kalau misalnya Lutfi tadi nggak pegangin 3 Lim, seakan-akan Onyx tuh malah kalah teamfightnya, langsung buyar. Kali ini masih memiliki keuntungan tapi tidak bisa terlalu lama karena udah 600 gold difference aja dengan 2 turtle yang mereka miliki Lim. Hanya 600 gold difference. Itu dia. Tadi. Pelan-pelan ya. Jadi OP, udah jadi lightning transcend juga. Ini pick off sebenarnya bahaya. Tapi nggak sebahaya itu juga. Kenapa? Karena ada Purify kan dari Salvero, dari Sans. Targetnya mungkin ke arah Lutfi atau ke arah Kyrie, itu 2 lah. Atau Kiboy kalau memang ada di posisi yang bagus bisa dipunish juga. Cuma mereka harus sadar juga damage mereka nih cukup di awal gitu kan untuk yang tipis. Kalau dia makan yang badak kayak Badang mungkin atau kayak Lutfi, Waktunya lama. nggak bisa, bahkan nggak tumbang gua rasa. Jadi ya dari CFU sebenarnya tricky juga. Oke, OP bakal coba dipaksa Savero untuk mundur. Yang bakal coba di-trigger Savero adalah sebelum Lord minimal 1 flicker, minimal short skill keluar. Karena itu akan membuat OP nggak bisa kemana-mana. Tapi Mountain Shocker memberikan vision dengan sangat jelas. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia telah melihat di mana para pasukan CFU Gaming berada. Langsung ada Fitz Crack, Tsunami Slam dengan ada Purify. Tapi Sans kali ini bakal coba ditangkap oleh OP. Damage yang sangat cukup tapi Detektif Fredrin target utama dan tidak ada lagi Purify untuk Sans. Ini menandakan para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka seperti Final Slash. No way, what do? Final Slash yang one point membuat para pasukan dari tim Onyx ini kehilangan Sans. Sans akan pergi ke belakang. Kyrie akhirnya bisa memberikan damage, tapi sayang sekali Savero tidak terlalu maksimal karena damage yang masih kurang dan press swordnya berhasil dihindari. Cuma Lutfi harus tumbang, tapi Kyrie tidak akan meninggalkan dia. Detektif Freddy akan coba diambil, tapi one last hit dan flicker for nothing from Keyboy. No way. Mereka kehilangan Keyboy dengan flickernya, menandakan para pasukan dari tim Onyx ID mereka kalah dari segi team fight tadi. Oke, Onyx mereka harus bendinginkan kepala mereka terlebih dahulu. Karena semua yang dilakukan Onyx early game hilang. Karena satu momen tadi di Lord dan Lordnya pun nggak diambil jadinya. Gak bisa diambil juga. Nggak bisa, ya memang CFG juga nggak dapat. Tapi sekarang lihat goldnya. Yang tadi unggul ke arah Onyx sekarang turun drastis banget sampai nggak kerasa. Under 1000 gold. Dan CFU mereka bisa main front to back, mereka bisa pegangin dengan Fredrin, mereka bisa poke damage aja pakai Harit. Ada Cetian juga, makanya ini nggak bisa dianggap remeh. Apalagi nanti ketika Haritnya udah punya item, udah jadi full item. Holy Crystal udah jadi, oke. Zaman Force akan sangat mematikan. Informasi yang didapatkan adalah pada Slaze. Keyboy target utama mereka dan Zaman Force mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi Fury hit dari belakang, Lutfi mencoba taringan. Savero berhasil mendapatkan 1, waduh. Tapi nampaknya Lutfi juga menjadi pertukaran. Almost tertarik dan Savero. Dan Detektif Fredrin menjadi target utama dan kehilangan Power of Retribution menjadi point kill yang sangat mahal. Untuk Onyx ID, lihat. Detektif Fredrin akhirnya ter-takedown dengan adanya Savero. Sky Pistolis aktif, tapi Sas! One last hit! Berhasil dia kata Tsunami Slam for nothing. Menandakan dan Kyrie is back. Tapi nampaknya para pasukan dari tim CFU Gaming mereka akan kehilangan banyak kali ini. Mereka kehilangan Lord, mereka akan kehilangan turret di arah mid lane dan Kyrie bersama dengan Savero memberikan deal damage yang maksimal dan kan chance mereka dapetin Sans tadi bener-bener berhasil dihindari oleh Sans. Ya, membalikkan keadaan. Onyx ya dipimpin oleh Kyrie memang dan sekarang mereka sanggup untuk pegang kendalinya. Dimulai dari Lord di setup oleh CFU. Lutfi membeli waktu di depan. Memang tumbang, Keyboy pun tumbang, tapi banyak source yang digunakan. Banyak juga tadi vision yang terbuka. Alasan itulah yang membuat akhirnya Onyx pede untuk membalikan keadaan di arah mid lane. Ya lagi-lagi dive in dari Sing juga ini sangat-sangat over ya bisa dibilang. Dan Assassin ketika udah dapetin power spike dari itemnya,
Gak ada takutnya lagi sama mid lane, sama mage. Ya ini dia menjadi keunggulan dari tim Onyx Indonesia. Bounce back 2800 gold difference langsung menunjukkan kalau misalnya power dari Sansin udah bisa melakukan team fight dengan maksimal. Dan bahkan Xavero, Skypiece yang dia miliki juga udah punya stack yang cukup untuk menghancurkan depan dari CFU Gaming. Tiba-tiba langsung 3000 lagi loh. Goldnya stack udah 500, Skypiece 47, Iya, oke itu banget dia. sih. Front to back udah bisa mereka mainkan sih saat ini. Last, Mereka bisa kuat sih lawan Detective Fredrin harusnya Lim. ya last itemnya tadi Rose Gold berarti ya. Tapi kita akan lihat Lord seperti apa yang sudah diambil oleh Onyx. Oke, emosi menuju ke arah Keyboy, tapi dengan adanya Fist Crack, Keyboy tidak bisa ditangkap. Informasi yang udah didapatkan adalah memang tidak ada lagi Lord, tapi ternyata initiate didapatkan oleh Lutfi. Target utama mereka langsung ada tsunami slang yang dihindari dengan adanya Purify. Fury of the Phoenix, kali ini Detective Fredrin nggak boleh lupa kalau Xavero memiliki damage yang cukup besar. Pada Slayer menuju ke Lutfi, masuk ke dalam turret, damage dan langsung instant kill. Damage dari turret, Xavero menjadi target utama. OP mencoba untuk menghindari Rhapsody. Tapi Rhapsody bernyanyi dengan sangat sakit di depan sana, membuat para pasukan dari tim CFU Gaming mulai kembali lagi mengkikis keuntungan di tangan dari Onyx ID. Harus sedikit sabar gak sih? Karena mereka kan, ya kita tahu counter setup yang mungkin banget dilakukan oleh teman-teman dari CFU. Mereka punya Final Slash, mereka punya Fury of the Phoenix. Jadi nggak boleh juga sembarangan masuk dari Onyx ID. Apalagi ditambah dengan Lutfi yang ketika dia masuk, dia nggak bisa keluar lagi. Masuk ke dalam turret lagi tadi. Itu dia, damage-nya yang tadinya kurang jadi cukup karena tarat. Divine Glaive udah jadi juga. Harriet tersisa satu item terakhir. Ini bebas banget, dia mau pakai Immortal bisa, Winter bisa. Damage lagi mungkin Bloodwing. Wah, kalau dia Blood Wings juga, depannya sama-sama bisa dirontokin. Keyboy sekalipun dia nggak bakal kuat tahan. Keyboy nggak bakal bisa nahan damage yang diberikan oleh Harriet. Main Itu. poking aja, Keyboy bisa sakratul maut. Ya itu yang gue maksud tadi sih. Ini perbedaannya ada di sini sekarang. Walaupun goldnya memang dipegang oleh Onyx, tapi Onyx sendiri juga nggak boleh anggap remeh nih. Dari Harriet, bukan hanya Harriet lah. Dari Cetiannya juga nih spam skill udah lumayan enak. Glowing, Lightning, dan Divine Wave. Damage-nya udah masuk semua harusnya. Udah mulai bergoyang permainan dari tim CFU Gaming. Ini menandakan Onyx ID masih memiliki kesempatan dengan 3000 gold difference yang mereka miliki. Tapi jangan lupakan, turret hanya berbanding sedikit saja. Menuju ke arah satu tim fight kembali terjadi. Detective Fredrin mulai terperangkap, tapi Sing mencoba zoning out. Fury of the Phoenix lagi menuju ke Lutfi. Damage dihindari Kairi. One by one situation berhasil di zoning out. Detective Fredrin memang tumbang dan Onyx memberikan kembali keadaan. Dan bahkan Xavero tidak boleh termakan oleh nafsu. Fist break dan crack dari Keyboy menutup jalan para pasukan dan tim CFU. Tapi sayang sekali dibalikan dengan double kill yang mahal. Mereka membalikan dengan double kill 2 badan yang dimiliki dari Onyx. Oke. Tapi sekarang Lord terbuka. Bisa di setup. Wait, Gary ada steal kah? Ada harusnya ya. Ada. Dan ya, ini bisa jadi free, bisa dibilang free lah. Karena memang gak ada kontes juga 3 member dari CFU yang gugur. Dan ya, Onyx is back. Mereka membalikan keadaannya. Kita lihat dari replaynya. Dimana memang Fury of the Phoenix, gue suka banget sih timing dari Cetiannya. OP. Dia buka Fury of the Phoenix itu bener-bener ngebuka semua vision dan bikin musuhnya tuh mundur satu step. Itu yang ya akhirnya bisa dibalikin dengan mudah juga. Untungnya memang Kairi-nya nggak jadi korban. Terus tadi turretnya deket kan, jadi ada DPS tambahan. Tadi satu sih yang mungkin menurut gua agak cukup offside, yaitu Sing. Dimana Sing dia bermain dengan flanking, dia yang bahkan yang harusnya menjadi deal damage utama dari front to back, targetnya ke arah Kairi yang bisa ngedes kapanpun menghindari damage dari CFU Gaming. Itu dia. Salah targeting sama salah momentum juga sih gua rasa. Karena timingnya mereka tadi juga sudah pas, cuma memang nggak bisa eksekusinya aja. So kali ini Lord 3 wave ya, bawahnya dikontrol sama Kairi, atasnya dikontrol juga sama Xavero. Let's see lah seperti apa Lord yang mungkin bisa menjadi masalah karena udah gak ada pasti Tsunami Slim berhasil mendapatkan key point di depan sana. Fist Crack ternyata tidak bisa melindungi dirinya, tapi Sans menjadi target utama dan Final Slash for nothing berhasil menghindari damage. Tapi dengan laning management yang sangat baik dari para pasukan dari tim Indonesia, walaupun mereka kehilangan key point, tapi mereka masih mendapatkan 2 turret. Steve kembali terjadi, uppercut masih for nothing. Detective Fredrin masih bisa diselamatkan dan Sing di sana membuat para pasukan dari tim Onyx ini harus mundur ke belakang karena target utamanya adalah Sans the takedown, tapi didapatkan Xavero bersama dengan Kairi menjadi penutup para pasukan dari tim CFU Gaming. Dan mereka sadar mereka gak akan kuat nahan damage Xavero dan juga Kairi. Ya DPS pasti dari keduanya. Yang satu menggunakan basic attack, yang satu pakai Rhapsody. Ini DPS yang bisa dipaksa terus mungkin ke bagian depan, namun harus hati-hati. Ini base dari CFU, gak mudah untuk ditembus. Oke, bakal coba di clear. Xavero juga untuk mau masuk tidak bisa karena minionnya masih berada di luar garis. Satu wave berada di arah tengah. Mampukah para pasukan dari tim Onyx Indonesia menutup dari game yang kedua? Tapi sayangnya Detective Fredrin tertakedown dan Onyx bounce back
Onyx berhasil membalikan kembali keadaan dan game 3 Israel bounce back from Onyx Indonesia. 17 menit bukanlah game yang mudah Onyx. Mereka masih sedikit kesulitan tadi early gamenya, mereka sempat pegang, mid gamenya sempat pegang. Tapi tidak jauh, tidak mendominasi juga, bahkan di late game kesalahan-kesalahan kecil kembali terjadi. Onyx satu sama skornya sekarang, namun mereka harus sadar mereka udah nggak boleh lagi main-main, mereka harus lari dari sekarang. Yes, pemanasan harusnya udah selesai. Harusnya di game ketiga mereka bisa lebih flawless. Sobudi, Clara Mozart, Umwawa dan juga Johnny. Take it away. Yes, dan itulah dia. Ya, hasil dari game yang kedua ya, yang kita bisa bilang ya Onyx mereka berhasil untuk bounce juga meskipun ada perlawanan yang sempat kita lihat datang dari CFU. Ya. Tapi Kairi, nah itu dia nih. Beda dengan game pertama, game kedua Kairi bisa nih menunjukkan potensial dia kayak oke, let's go. Ya, dengan Yushin-nya menyala abangku. Dia dapetin level 15 juga dengan sangat cepat dan gerakannya juga lebih luas daripada game pertama. Dan menurut aku di sini Onyx akhirnya ya lebih sinkron dari sisi team fight-nya, dari sisi keputusan mending kita kontes atau enggak, dan menurut aku Onyx lebih terlihat gameplaynya, lebih Onyx lah kelihatannya di game yang kedua dibanding game yang pertama. Ya, tapi aku suka sih pendekatan dari Onyx adalah mereka ganking langsung ke gold lane. Dan itu ada gangguan 2 kali kan yang jalan ke atas yang membuat CFU mereka hilang balance-nya. Ketika mereka harus mengisi posisi kosong di mana ditinggal dulu tadi dengan Singnya, ya harus diisi dengan Boxy dan Boxy-nya terpick off ternyata buat di goal. Dan itu membuka jalan mereka untuk lebih mulus dapetin turtle yang kedua ya, bukan yang pertama ya. Tapi mereka benar-benar nge-delay buat turtle yang pertama. Mereka lepasin aja, mereka cuma delay aja, dan keputusan yang tepat seharusnya karena setelah itu game berada di tangan Onyx. Yap, semuanya cukup mulus lah ya. Tapi ada momen-momen ya sedikit lumayan lah ya. Dan ini misplay. menurutku pun di game yang kedua sebenarnya lebih ke CFU yang buat banyak kesalahan. Kayak misalnya kayak mereka ada momen mereka bisa menang team fight tapi mereka masih berusaha untuk mengejar lebih masuk ke wilayah dari Onyx dan mereka terpunish di sana. Iya, ini bahkan sampai menit 10 sebenarnya masih anybody's game. Karena kalau kita ngelihat nih menit 10, ekonominya masih bisa dibilang sama. Dan setelah fight ini baru bisa dibilang Kairi and the gang, mereka bisa lebih memegang kendali. Sempat di sini ada sedikit mistake, cuman untungnya masih bisa recover dari sisi Onyx-nya. Nah. Dan si FU ini nih, yang malah terlalu nafsu malah. Ya, ini yang aku bilang tadi ya. Ini adalah momen di mana CFU mereka bisa dapetin advantage yang lebih besar dibandingkan dengan Onyx. Kayak ini mereka gak perlu maju kan. Iya, mereka bisa mundur kembali tapi ternyata Savero yang berusaha buat dikejar dengan mereka. Pun demikian, tadi ada momen di mana mereka lebih dekat dengan turret mid. Jadi mereka dipunish di sana semuanya. Banyak lah ya aksinya. Iya, banyak momen-momen dan ini sampai gamenya tuh balas-balasan. Gak seperti game pertama yang one-sided, di game yang kedua Onyx sudah mengamuk. This is Onyx yang kita tunggu-tunggu juga dan pada akhirnya beda dari game yang pertama. Walaupun dengan pilihan-pilihan hero yang sebenarnya hampir sama ya. Hampir sama. Ya. Dan adaptasi sekali lagi itu datang dari Onyx juga. Dari point kill-nya yang akhirnya sudah mulai saling kejar-mengejar sebenarnya satu sama lain. Tapi berarti di sini adalah track record kita melihat Cetian ini nggak maksimal selalu ya. Kayak siapapun yang pakai lagi kalah gak sih buat hari ini juga? Ya belum kelihatan ya ada yang bisa memaksimalkan meskipun tadi ada satu momen Cetian yang bagus dengan kombinasinya dia. Ketika sudah dibuka tadi dengan Tsunami Slam, di follow up dengan Fury of the Phoenix, terus langsung ditabrak juga dengan Energy Eruption punyanya Fredrin. Tapi ya jawabannya ya terlalu overextend ternyata dari CFU dan Onyx. Artinya mereka bisa mempunish kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh CFU. Dan terlihat ya dari statistik sebenarnya Onyx yang penting Savero dan juga bahkan Kairi ini aman. Kalau mereka aman, kalau Kairi mungkin lebih independen ya. Karena cepat juga gerakannya, yang penting Saveronya ini. Karena kalau kita ngeliat bahkan Keyboy ditumbalin 6 kali. Lutfi juga bahkan matinya juga sangat-sangat banyak. Dia jadi hantemin semua dibadanin semuanya. Yap, dan memang keunggulan gold yang jauh ya kita lihat ada di tangan Kairi juga. Tapi satu yang pasti nih yang menarik datang dari CFU adalah mereka langsung build up-nya, first itemnya anti-Quiras. Jadi mereka langsung respect 3 hero anti-Quiras langsung di CFU tadi. Jadi mereka respect dengan physical damage yang bisa dibuat karena hanya ada satu kan magical damage dan itu pun minimalis sebenarnya. Continuous dan hanya utility match yang dipakai oleh Suns. Ya, jadi memang cepat banget, cepat tanggap berarti ya dari CFU-nya. Hanya saja, apa sih yang ngebuat kayak Omo bilang ini bakal susah buat Onyx, tapi apa yang
smart banget dibuat oleh Onyx sehingga ini game kedua jadi milik mereka dan mereka berhasil membawa kita ke game yang ketiga. Apa nih yang mereka perbuat di game kedua yang gak dilakukan di game pertama? Oke, delaying pastinya ya. Mereka delaying tadi untuk dapetin turtle yang pertama dengan gankingnya langsung ke gold lane. Bagus berarti itu ya, keren. Bagus banget. Karena kalau mereka ke EXP, waduh kita tahu ini sangat on fire hari ini. Dan itu adalah EXP yang selalu bisa mengenable kemenangan di game yang pertama. Jadi ya mereka langsung serangnya ke gold dan ternyata dengan pressure lebih di gold tadi membuat Xavero bisa dapetin spacing. Bisa farming dengan enak tadi buat Xavero. Ngenakin Xavero berarti ya. Kalau dari gue nih apa nih? Ngelihat game kedua apa yang harus kita bener-bener mungkin lihat potensi dari Onyx yang sudah muncul? Jujur aku ngelihatnya lebih sinkron aja sih secara keseluruhan ya. Kalau kita bandingkan game yang pertama lebih sinkron tim comms-nya, komitmen untuk fight-nya dan beberapa kali dalam tim fight ini mereka game 1 kayak nggak nyambung dan oke, memang ekonominya kalah. Cuman di game yang kedua yuk kita fight dan mereka akhirnya adu hantamnya bagus. Ada bersama dan kunci pemain dari game yang kedua. Muka Kairi ada 2. The Rich Guy dan Best Wingman. Ya, kita tahu Yi Xunshin dengan asisnya. Dan ada Xavero the carry karena dia berhasil ngedamage gede banget. Tapi ternyata yang makan damage ya detektif. Ya. Dengan Fredrinnya dia. Selalu nih kalau tank jungler ya pasti antara dia atau EXP nih yang bakal jadi badan juga. Dan ternyata tadi nggak jadi pincang ternyata buat gold lane dari CFU. Nah, dan itu bagusnya buat Onyx tadi. Mereka tahu mereka harus tutup yang mana sehingga tidak kena late game insurance juga buat CFU. Gak ada one-one kan, gak ada super late game insurance tadi. Gak ada. Ini momen tadi mungkin Om Wawa juga senggol ya, di mana terlalu dive dan di sini Kairi dan kawan lihat Kairinya. Itu ada satu efek knock up yang dari Suns yang ngebuat momentum ke arah Onyx juga sih. Ya, tapi langsung ini ya tadi langsung tim wipe juga. Nah ini juga sebenarnya ya sama-sama lah ada kesalahan yang diperbuat. Mungkin seperti tadi lompatnya Lutfi tadi kalau kalian lihat Infernal Pursuit-nya itu karena sudah ada satu Brave Assault yang dipakai tadi. Jadi dia mundur ke belakang ya, jadi ngikut dia ya Katara tadi. Dan di sini sebenarnya perlu di note, lihat perhatikan posisi Xavero ya. Dia setelah menit ini itu dia nggak terpick off sama sekali, posisinya on point optimal. Pas kali doang berarti ya, pasti turtle ke berapa gitu ya. Xavero pernah ketangkap dan setelah itu dia belajar banyak dan dia udah tahu gimana CFU akan mencari dia. Dia positioningnya bagus banget untuk mid game sampai late game. Ya, tahan di belakang ya, karena depannya sebenarnya sudah cukup sekali. Ini untuk tim Onyx. Ini momen agak panik gak sih kita? Ya panik-panik, tapi kalau dipikir-pikir, oh ini damagernya Onyx sebenarnya masih hidup. Iya, ini thanks to Xavero juga. Karena damagernya banyak banget ya tadi. Ini bahkan Skypierce yang nyala. Iya, tinggal Xavero dan Kairi berduaan aja, mereka nahan, gak mau kasih napas. Mereka menduduki base milik CFU Gaming dengan perkasa dan percaya diri. Ya betul. Kekuatan dari Yi Xunshin tadi ya, late game banget. Sekali colek hilang loh Fredrin ya.